Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bapak Teguh Ibrahim MPD. Perkenalkan, nama saya Intan Nurmayanti, saya mahasiswa UT dari Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas tutorial 3 dan saya akan mereview tentang strategi pembelajaran mulai dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan akhir. Di sini saya akan sedikit mengutarakan menurut pemahaman yang saya dapatkan selama perkuliahan berlangsung, yaitu strategi pembelajaran ini merupakan suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Strategi pembelajaran itu juga bisa diartikan sebagai serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Dengan adanya strategi pembelajaran, maka akan turut membantu guru agar memiliki gambaran bagaimana cara membantu siswa dalam kegiatan belajarnya. Hal ini dikarenakan siswa memiliki perbedaan dalam hal kemampuan, motivasi untuk belajar, kemudian keadaan latar belakang, sosio-budaya, dan tingkat ekonomi. Di dalam buku modul strategi pembelajaran yang saya ketahui ada yang dinamakan dengan hakikat strategi pembelajaran, pembelajaran di sekolah dasar, kemudian model-model belajar, dan rumpun model mengajar, prosedur pembelajaran, pemilihan metode mengajar, kemudian media pembelajaran, keterampilan dasar mengajar 1, keterampilan mengajar 2, kegiatan remedial dan kegiatan pengayaan, pengelolaan kelas dan pembelajaran yang efektif. Semua yang ada di atas itu atau semua yang sudah saya sebutkan barusan seharusnya ada atau memang kita harus pelajari dalam strategi pembelajaran. Kenapa? Supaya nantinya kita bisa memberikan pembelajaran dengan lebih maksimal, karena pemilihan strategi pembelajaran yang tepat itu akan mempercepat pemahaman setiap siswa. Jadi menurut saya dan yang saya tangkap di setiap pembelajaran, strategi pembelajaran berperan sangat penting untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang lebih efektif agar para siswa lebih tertarik. Banyak sekali yang saya dapatkan setelah mempelajari strategi pembelajaran ini. Salah satu contohnya saya menjadi bisa untuk memberikan rumusan acuan kegiatan belajar, mengajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang inovatif, kemudian mengenal pengetahuan dan kemampuan berpikir rasional dalam menyiapkan siswa memasuki kehidupan dalam masa dewasanya kelak. Itu yang dapat saya review mengenai strategi pembelajaran dari awal pertemuan sampai dengan akhir ini. Kemudian saya akan menyampaikan kesan saya untuk Bapak pribadi, yaitu Bapak Teguh Ibrahim selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Kesan saya selama mengikuti kegiatan perkuliahan berlangsung bersama Bapak sungguh sangat seru dan berkesan. Bahkan materi yang Bapak berikan tidak pernah monoton ataupun dibuat bosan, karena selalu diselipkan video-video yang menarik. Contohnya saja kan kemarin dalam pembelajaran ada video Ki Hajar Dewantara, kemudian video yang lainnya untuk mengacu semangat mahasiswa untuk terus belajar lebih aktif ataupun lebih paham dengan diadakannya atau dengan mengadakannya, ditambahkan dengan video yang lainnya. Kemudian menurut saya selain itu yang saya lihat ada keunikan tersendiri saat menjelaskan materi perkuliahan dengan nada atau suara mirip dengan tokoh kartun misalnya. Kemudian menurut pandangan saya, Bapak orang yang tegas namun masih terlihat humorisnya. Kuliah sama Bapak itu tidak bikin ngantuk, yang ada makin seger karena selalu bisa membuat mahasiswanya tertawa. Kemudian Bapak orangnya asik, tidak membosankan, tidak bikin jenuh. Kemudian saat melakukan pendekatan dengan mahasiswa pun ada daya tarik tersendiri di awal perkuliahan. Ada cara tersendiri dengan versi terbaik yang sudah Bapak berikan. Kemudian mahasiswa juga
tertarik untuk selalu semangat mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir karena kreatifnya itu. Selain itu banyak sekali ilmu dan pengalaman yang bisa saya ambil dari Bapak, bahkan tidak hanya tentang materi perkuliahan saja tetapi juga tentang ilmu-ilmu lainnya. Kemudian Bapak dalam memberikan penjelasan setiap materi itu sangat jelas. Kemudian ilmu-ilmu yang Bapak berikan juga tidak hanya tentang materi pembelajaran, juga tentang kehidupan yang memang ada di luar kampus. Banyak menceritakan pengalaman yang sudah Bapak rasakan sebelumnya gitu. Kemudian pesan saya untuk Bapak, semoga Bapak bisa tetap kreatif dalam merancang dan menyampaikan materi kepada para mahasiswanya. Semoga sehat selalu, sukses terus buat Bapak dan tetap menjadi dosen terbaik yang peduli dengan semua mahasiswanya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mulai dari mereview, kemudian saya menyampaikan kesan dan pesannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangannya, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.